Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Pia Panjaitan, NIM 17040326. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi dalam mata kuliah manajemen keuangan. Baiklah, sebelumnya apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian keuntungan saham terdiri dari beberapa aspek yang ada. Yang pertama dari segi dividen. Dividen adalah semacam pembagian keuntungan yang diberikan suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Besarnya dividen bervariasi tergantung besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dividen yang diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai dan dividen saham di mana pemegang saham mendapatkan jumlah saham tambahan sesuai porsi saham yang dimilikinya. Secara nominal, dividen tunai biasanya tidak besar nilainya. Kisarannya mulai dari 1-3% dari harga saham tersebut. Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tentang Perpajakan, Pasal 4 disebutkan bahwa dividen dikecualikan dari objek pajak. Pembebasan pajak diberikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Yang kedua dari segi capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Umumnya jika suatu perusahaan memiliki usaha yang berjalan baik, maka banyak investor tertarik membeli saham tersebut. Dengan demikian, terdapat permintaan lebih besar terhadap saham tersebut sehingga mengakibatkan harganya naik. Maka pemilik saham perusahaan tersebut akan diuntungkan oleh kenaikan harga sahamnya. Keuntungan terbesar dari pemilik saham biasanya terdapat pada capital gain-nya, karena kenaikan harga saham bisa berlipat-lipat dalam jangka yang panjang, bahkan bisa membuat pemilik saham menjadi kaya, bahkan melebihi dari harga membeli emas. Adapun resiko pemegang saham yaitu ada capital loss, likuiditas, suspend, delisting, pilot, dan tidak ada dividen. Apa itu capital loss? Capital loss adalah penurunan nilai investasi yang menimbulkan kerugian bagi investor yang disebabkan oleh perbedaan harga jual dengan harga beli suatu aset, di mana harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli atau harga dasarnya. Yang kedua adalah likuiditas. Risiko yang dapat terjadi dikarenakan saham yang dimiliki tidak dapat dijual dengan cepat atau pada harga yang diinginkan. Yang ketiga ada risiko suspend. Saham yang diberhentikan sementara perdagangannya oleh otoritas bursa, dalam hal ini BEI, pada kurun waktu tertentu sehingga investor tidak bisa membeli apapun, baik menjual maupun membeli saham tersebut, sampai ada pemberitahuan pencabutan suspensinya. Yang keempat ada delisting, yaitu merupakan tindakan penghapusan catatan saham yang tercatat di bursa akibat beberapa kondisi tertentu, sehingga sahamnya tak dapat lagi diperdagangkan secara publik. Yang kelima ada pilot, yaitu suatu proses di mana seorang debitur yang punya kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pilot oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Yang terakhir, tidak ada dividen. Ini merupakan suatu periode antara tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran, di mana harga sahamnya biasanya dinyatakan dengan penjualan tanpa dividen atau ex-dividen. Penilaian saham. Dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode penghitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan atau secara umum harga pasar potensial. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah atau sehubungan dengan nilai teoritisnya akan dibeli, sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi akan dijual, dengan harapan bahwa saham yang nilainya terlalu rendah secara keseluruhan akan naik nilainya, sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi umumnya akan mengalami penurunan nilainya. Penilaian saham terdiri dari dua aspek. Yang pertama saham preferen dan saham biasa. Saham preferen merupakan saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dengan dinyatakan sebelumnya. Rumusnya VPS dibagi dengan DPS dibagi KPS. Sedangkan saham biasa yaitu besar dividen tidak pasti dan tidak tetap jumlahnya. Rumusnya P0 sama dengan jumlah dari DT dibagi 1 tambah KS kali T. Kemudian ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya.
Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Obligasi secara ringkas adalah utang tetapi dalam bentuk security. Penerbit dalam obligasi adalah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang dalam obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Dan kupon dalam obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Perbedaan saham dan obligasi. Yang pertama dari segi pengertian, saham memiliki pengertian surat kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi berupa surat hutang. Yang kedua dari badan yang mengeluarkan, saham dikeluarkan oleh perusahaan terbuka atau TBK, sedangkan obligasi dikeluarkan oleh perusahaan dan pemerintah. Yang ketiga pembagian keuntungan, saham diambil dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan keuntungan obligasi diambil dari harga pokok dan bunganya. Jangka tempo saham tidak terbatas, sedangkan jangka tempo obligasi terbatas. Dari segi resiko investasi, resiko saham tergolong besar karena perusahaan dapat bangkrut atau rugi. Sedangkan resiko obligasi terbilang kecil karena perusahaan wajib membayar tidak memperdulikan keuntungan perusahaan tersebut. Keuntungan obligasi bagi penjual. Yang pertama mendapat capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Kedua dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Ketiga pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima sebab dalam kontrak perjanjian sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima pemegang obligasi. Yang terakhir, investasi obligasi dapat pula melindungi resiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Kemudian ada juga keuntungan obligasi bagi pembeli. Yang pertama memperoleh kupon atau bunga secara berkala, memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon, pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return atau kupon. Kemudian keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Yang terakhir, tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, dalam arti tidak dipengaruhi harga pasar obligasinya. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama berdasarkan jaminannya, terbagi menjadi dua, yaitu ada secure bond dan unsecured bond. Secure bond adalah jenis obligasi yang dijaminkan dengan menggunakan kekayaan tertentu yang dimiliki oleh penerbit, atau bisa juga dijaminkan dengan menggunakan pihak ketiga. Secure bond terbagi menjadi tiga, yaitu guaranteed bond atau obligasi yang dijaminkan oleh pihak ketiga, mortgage bond atau obligasi yang dijamin dengan hipotek atau aset tetap, dan collateral trust bond atau obligasi yang dijaminkan dengan menggunakan efek yang dimiliki oleh penerbitnya. Yang kedua tadi ada unsecured bond, yaitu jenis obligasi yang tidak dijaminkan dengan menggunakan kekayaan tertentu yang dimiliki oleh penerbitnya. Kemudian jenis obligasi berdasarkan hak penukaran, terdiri dari convertible bond, yaitu jenis obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham perusahaan penerbit. Kemudian exchangeable bond, yaitu jenis obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Kemudian yang ketiga ada callable bond, yaitu jenis obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Yang terakhir ada putable bond, yaitu jenis obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Kemudian jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Yang pertama ada zero coupon bond, yaitu jenis obligasi yang sistem pembayarannya dilakukan dengan cara dibayarkan sekaligus ketika jatuh tempo, bukan secara periodik. Kemudian ada coupon bond, yaitu jenis obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Yang ketiga ada fixed coupon bond, yaitu jenis obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Yang terakhir ada floating coupon bond, yaitu jenis obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu. Kemudian ada juga jenis obligasi berdasarkan nilai nominal, terdiri dari konvensional bond atau jenis obligasi dengan satuan nilai nominal yang besar, umumnya 1 miliar rupiah per lot. Kemudian ada juga retail bond atau jenis obligasi dengan satuan nilai nominal yang kecil. Ada juga jenis obligasi berdasarkan perhitungan imbal hasil, terdiri dari konvensional bond dan syariah bond. Jenis konvensional bond ini yaitu jenis obligasi yang cara kerjanya menggunakan sistem bunga, sedangkan syariah bond jenis obligasi yang cara kerjanya dengan perhitungan menggunakan sistem syariat Islam, yaitu sistem bagi hasil mudarabah dan ijarah. Kemudian karakteristik obligasi terdiri dari par value. Par value obligasi adalah nilai yang mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dilunasi kembali pada saat tanggal jatuh tempo. Yang kedua ada coupon interest rate atau tingkat bunga kupon yang merupakan pembayaran kupon atau coupon payment dibagi dengan par value. Pembayaran ini ditentukan pada saat obligasi diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang umur obligasi tersebut. Ya, tanggal jatuh tempo. Obligasi umumnya memiliki tanggal jatuh tempo atau maturity date
yang telah ditentukan di mana per value-nya harus dilunasi. Waktu jatuh tempo ditentukan saat obligasi tersebut pertama kali diterbitkan, misalnya 10 tahun bahkan 15 tahun. Karakteristik obligasi yang keempat yaitu ada call provision, yaitu ketentuan penebusan. Adalah ketentuan dalam kontrak suatu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk menebus kembali obligasinya. Sebagian besar obligasi memiliki ketentuan penebusan atau call provision yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi sebagai penebusannya. Yang terakhir ada sinking fund provision atau ketentuan dana pelunasan. Adalah ketentuan dalam kontrak suatu obligasi yang meminta emiten melunasi sebagian emisi obligasi setiap tahunnya. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan dana pelunasan bisa dikategorikan sebagai gagal bayar yang dapat membuat perusahaan dinyatakan bangkrut. Harga obligasi. Harga jual obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya. Besarnya harga ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin besar bunganya, maka harga obligasi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin kecil bunga obligasi tersebut, maka semakin rendah harganya. Bila persentase bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal dengan agio. Tapi bila tarif bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nilai nominal dengan is agio. Agio dan dis agio obligasi merupakan perbedaan antara tarif bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar untuk seluruh bunga obligasi yang dibayarkan. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2015, Pak Budi membeli obligasi dari PT Berkajaya dengan nominal 10 juta rupiah, bunga 7% per tahun, dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Jatuh tempo tanggal 31 Desember 2015 dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya atau tarif efektif yang sebesar 8%. Perhitungan harga beli oleh Pak Budi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghitung dari nilai jumlah jatuh temponya, di mana 10 juta dikali A dikali N7P, di mana nilai AN7P itu adalah A578, sehingga hasil dari nilai tunai jatuh temponya sebesar Rp6.805.800. Yang kedua, kita harus menghitung nilai bunga yang akan diterima, yaitu sebesar 700.000 dikali A N7P, di mana tadi nilai dari N7P sebesar 578, sehingga nilai bunga yang akan diterima yaitu sebesar Rp2.794.897. Jadi harga beli obligasi di atas agar menghasilkan tarif efektif sebesar 8% adalah sebesar Rp6.805.800 ditambah dengan Rp2.794.000 dengan totalnya sehingga menjadi Rp9.600.000. Atau dengan kata lain, ada dis agio obligasi sebesar 10 juta dikurangi dengan Rp9.600.697 sebesar Rp399.303. Demikian materi mengenai obligasi dan saham yang saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Abdel yang telah menyampaikan presentasinya. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Saudara Riki, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan, saran atau kritik kepada Saudara Abdel. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara penyaji. Pertanyaan saya adalah, apakah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memberikan keuntungan bagi kepemilikan saham? Terima kasih. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan agio dan dis agio dalam obligasi? Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Riki mengenai apakah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memberikan keuntungan bagi kepemilikan saham. Jadi, jawabannya itu ya, karena dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tentang perpajakan pasal 4 disebutkan bahwa dividen dikecualikan dari objek pajak, di mana pembebasan pajak diberikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ivan mengenai apa yang dimaksud dengan agio dan dis agio dalam obligasi. Jadi
agio atau disagio dalam obligasi itu merupakan perbedaan antara tarif bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar untuk seluruh bunga obligasi yang dibayarkan. Kemudian, bila persentase bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal dengan agio. Sedangkan bila tarif bunga obligasinya lebih rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nilai nominal disebut disagio. Terima kasih.